Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Dalam video ini, Mimin akan mereview chapter terbaru, yaitu chapter 1041. Selamat menikmati. Judul chapternya adalah Komurasaki, karena di chapter ini akhirnya Komurasaki mengungkapkan jati dirinya sebagai anak Oden Kozuki di hadapan Orochi. Lanjut ke bagian cover, di sini masih menceritakan tentang Germa Double Six. Puding terlihat memukul Niji dan Yonji karena keduanya sudah membuli Sanji. Masuk ke cerita, bagian awal memperlihatkan Momonosuke yang berkata bahwa dia pernah berinteraksi dengan Zunisa. Tapi dia juga belum begitu paham apa yang diinginkan oleh gajah itu. Sementara itu, Zunisa sudah memasuki perairan Wano Kuni. Dia menantikan perintah dari Momonosuke. Zunisa mengatakan bahwa dia sudah menantikan saat-saat seperti ini, yaitu ketika dia bisa ikut bertarung bersama. Yamato pun jadi bersemangat setelah tahu bahwa Momonosuke bisa bicara dengan Zunisa. Dan Yamato mengatakan bahwa Momonosuke adalah harapan Oden untuk membawakan fajar bagi negeri Wano. Lalu Shin menunjukkan posisi Onigashima dari jauh. Di sini Momo berkata bahwa dia merasa belum saatnya untuk mati setelah membaca jurnal Oden. Tapi ternyata ayahnya sudah merobek bagian terpenting dari jurnal perjalanan itu. Dan hal itu memang dilakukan dengan sengaja. Bagian yang ingin dihilangkan Oden adalah mengenai apa yang dilihat Oden dan seluruh kru Goldie Roger ketika ada di Laftel. Lalu Momo juga mempertanyakan apakah dalam situasi seperti ini Oden akan tetap membuka negeri Wano. Karena jiwa pengecut Momonosuke berpikir untuk tidak membuka Wano agar rakyat Wano tidak dalam bahaya. Nah, bersamaan dengan itu Yamato menunjukkan ekspresi aneh seperti merasakan suatu hal yang penting. Nah, selanjutnya kita beralih ke lantai 3 kastil, lokasi pertempuran Reizo versus Fukurokuju. Di sini Fukurokuju sudah terkapar, sementara Reizo masih bertahan. Akhirnya pertarungan selesai dan dimenangkan oleh Reizo. Ninja itu pun berguling-guling di tanah untuk memadamkan api di tubuhnya. Tak lama kemudian Jinbe sampai di lokasi Reizo. Jinbe heran mengapa Reizo belum pergi. Lalu Reizo mengatakan bahwa persiapannya sudah selesai dan dia juga akan segera pergi. Lanjut, kita beralih ke ruang harta. Di sini Orochi terlihat panik karena Fukurokuju belum datang, padahal situasi sudah sangat genting. Orochi pun jadi menduga bahwa Fukurokuju sudah lari lebih dulu, dan getaran yang baru dia rasakan adalah ulah Kanjuro. Sementara itu, Komurasaki masih memainkan samisen-nya. Orochi cukup terkejut dengan tingkah Komurasaki yang masih bisa tenang bermain musik di saat kritis seperti ini. Orochi pun menduga bahwa sosok di hadapannya itu bukanlah manusia, tetapi hantu, sehingga tidak punya rasa takut dalam situasi genting seperti ini. Lalu Orochi pun meminta Komurasaki untuk melepaskan topengnya. Namun tiba-tiba Orochi merasakan bahwa atap di atasnya akan runtuh. Shogun itu pun melihat ke atas untuk memastikannya. Dan benar saja, atap itu runtuh dan menimpa Orochi yang berada tepat di bawahnya. Orochi pun tertimbun dan mengalami luka-luka. Nah, Orochi yang sudah tertimbun reruntuhan mencoba untuk berubah ke mode Zoanya, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Komurasaki pun berkata bahwa Orochi tak menyadari sesuatu. Orochi meminta Komurasaki untuk menolong dirinya, tapi Komurasaki tidak mau. Dia malah menyatakan sudah menancapkan batu laut ke tubuh Orochi agar Shogun itu tidak bisa berubah. Orochi pun jadi terkejut dan bertanya apakah Komurasaki tidak mencintainya. Dan Komurasaki menjawab, tentu saja tidak ada rasa cinta untukmu. Nah, Orochi jadi sangat terkejut dengan jawaban Komurasaki. Lalu Komurasaki pun mulai bercerita tentang lagu kesukaan Orochi yang berjudul Putri Bulan. Kemudian saat Komurasaki bercerita, muncul sedikit flashback yang menunjukkan Hiyori kecil sedang bermain samisen di hadapan Oden. Ternyata itu adalah lagu yang juga sangat disukai oleh ayahnya, yaitu Oden Kozuki.
Nah, Orochi pun jadi sangat terkejut setelah tahu bahwa Oden adalah ayah dari Komurasaki. Selanjutnya, Hiyori berkata bahwa dia tak akan bisa tersenyum ketika memainkan lagu itu di hadapan Orochi yang sudah mengeksekusi ayahnya. Lanjut, kita beralih ke bawah tanah kastil. Di sini Izo terluka parah. Dia meminta Kiku untuk tetap bertahan. Ternyata Izo dan salah satu anggota CP0 sudah melakukan serangan. Keduanya pun sama-sama terluka cukup parah. Sementara itu, bos CP0 masih terduduk karena mengalami luka, walaupun tidak terlalu parah. Nah, bos CP0 pun cukup terkejut setelah tahu anggotanya tumbang di tangan Izo. Dan nama anggota CP0 yang tumbang itu adalah Maha. Bos CP0 pun tahu bahwa Izo sengaja mengincar perut rekannya. Lalu bos CP0 belum mengerti mengapa sisa-sisa kru Shirohige bisa terlibat dalam pertempuran ini. Nah, selanjutnya ada panggilan Dendenmushi untuk bos CP0. Bos CP0 pun langsung mengangkatnya, dan ternyata itu adalah pesan untuk mereka yang langsung datang dari Gorosei. Isi pesannya adalah untuk segera menghabisi Luffy si topi jerami. Nah, bos CP0 jadi sangat terkejut dengan perintah itu. Karena saat ini kan Luffy sedang bertarung dengan Kaido, jadi tak akan ada kesempatan untuk mengganggu pertarungan mereka. Lalu suara Dendenmushi itu pun menjawab bahwa pertarungan Luffy versus Kaido itu akan menentukan nasib dunia ini selanjutnya. Jadi untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi di masa depan, Luffy harus dihabisi. Sementara itu ternyata Drake bisa kembali bangkit. Nah, bos CP0 masih terkejut. Dia pun tak bisa berkata-kata lagi mengenai kelompok topi jerami. Lanjut, kita beralih ke bawah tanah. Di sini ada bayangan jerapah yang ingin keluar dari lautan api. Ternyata itu adalah Hamlet yang sedang membawa Usopp beserta Kinemon dan Kiku yang terluka. Mereka semua sedang mencari jalan keluar. Lalu diperlihatkan bagian luar Onigashima, tepatnya untuk lokasi Nekomamushi, Carrot, dan Wanda. Neko meminta Carrot dan Wanda untuk kembali masuk ke dalam kastil karena keadaan di luar kastil sudah sangat berbahaya. Lalu diperlihatkan juga sosok Franky yang ternyata sudah berhasil menyelamatkan Zoro yang sedang terjatuh. Franky memanjangkan tangannya untuk menangkap Zoro, sementara itu Zoro belum sadarkan diri. Nah, selanjutnya kita diperlihatkan tentang Nami dan Zeus. Di sini Zeus cukup sedih dengan kekalahan Big Mom. Tapi Nami tidak mengizinkan Zeus untuk menolong Big Mom. Sementara itu di lokasi Nami dan Zeus masih ada Marco yang sedang mengobati Hihimaru dan juga Komashio. Dan di tempat itu juga ada Otama dan Speed. Lanjut lagi, kita menuju lokasi lubang besar tempat Big Mom dikalahkan. Kid yang sudah kelelahan melihat ke atap, lalu dia berkata haruskah pergi ke atap untuk bertarung dengan Kaido. Tapi Law menjawab tidak perlu, karena dia juga sudah kehabisan tenaga. Dan jika pertempuran di atap itu dimenangkan oleh Kaido, maka pasukan aliansi sudah tak punya kesempatan untuk menang. Di sisi lain, Kaido dan Luffy sedang mengadu Hausoku Haki di atap Onigashima. Setelah bentrok, Kaido berhenti menyerang. Dia terlihat sudah menyadari sesuatu. Lalu Kaido berkata bahwa Lin alias Big Mom sudah dikalahkan. Dan ternyata Luffy pun bisa merasakan hal itu. Lalu Luffy memuji Kid dan Law karena kehebatan mereka bisa mengalahkan Big Mom. Sementara itu Kaido yang terlihat kelelahan mulai mengingat kata-kata Big Mom di masa lalu ketika mereka baru bertemu di dalam bajak laut Rocks. Ketika itu usia Kaido 15 tahun. Big Mom pun menawarkan perlindungan kepada Kaido jika terjadi sesuatu di dalam bajak laut Rocks. Lalu Big Mom menegaskan bahwa dia adalah wanita yang akan menjadi raja lautan. Nah, flashback pun selesai. Kaido merasa bahwa dia sudah lama mengenal Big Mom. Lalu Kaido memasuki mode menangis. Makhluk terkuat itu menangisi hancurnya rencana kerjasama mereka yang sudah ingin menemukan One Piece bersama-sama. Sementara itu Luffy ternyata sudah berubah ke mode Gear 4 Snake Man. Dia pun menghajar Kaido dengan wujud Gear 4-nya itu. Dan Luffy juga menggunakan teknik baru yang bernama Gomu Gomu no Hydra. Dengan teknik itu, Luffy memukul Kaido secara beruntun dengan pukulan yang dahsyat. Luffy terlihat sangat marah dan dia tak peduli dengan ambisi Big Mom dan Kaido
Yang Luffy tahu Kaido sudah membuat penduduk Wano tak bisa makan enak. Lalu Luffy mengatakan bahwa ini adalah Gear 4 terakhirnya dan dia akan terus menyerang sampai kehabisan tenaga. Sementara itu Kaido kerepotan dengan serangan beruntun Luffy. Dia bahkan tak bisa membaca arah serangan Luffy. Nah, di akhir chapter Luffy menegaskan bahwa dia pasti akan menendang Kaido keluar dari Wano Kuni. Dan review One Piece chapter 1041 pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.